Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya hari ini? Masih semangat kan untuk terus belajar? Harus dong ya, harus tetap semangat. Meski sampai sekarang kita masih harus belajar di rumah. Nah, sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya, masih ingat kan materi yang kemarin? Bagaimana? Apakah kalian sudah menemukan kira-kira apa aja sih di sekitar kita yang menggunakan konsep turunan? Nah, kalau belum, masih ada kesempatan nih untuk mencarinya ya, sambil kita meneruskan materi yang kemarin. Oke, supaya nggak penasaran, kita simak materi hari ini. Oke, ya lanjutannya masih sama yang kemarin ya, sifatnya. Jika N itu adalah bilangan rasional, C itu adalah konstanta. Kemudian UX dan VX itu adalah fungsi-fungsi diferensiabel dengan turunannya masing-masing. Kalau untuk UX berarti turunannya U aksen X, kalau untuk VX maka turunannya V aksen X ya. Nah, jika F aksen X itu adalah turunan dari Fx, maka berlaku sifat-sifat. Nah, yang kemarin kita sudah belajar berapa sifat? Dari A sampai F ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah kalau kemarin kita baru sampai penjumlahan atau pengurangan dari si turunan. Nah, sekarang nih kalau misalnya perkalian ya. Kalau misalkan Fx sama dengan Ux dikali Vx ya, maka turunannya adalah F aksen X sama dengan ya U aksen dikali Vx, ya nih, U aksen dikali Vx, jadi yang diturunin U-nya dulu baru V. Nah, karena perkalian, plus Ux dikali Vx. Jadi gantian ya, F aksen X sama dengan U aksen V, ya, supaya mudah nih, Ibu nggak sebutin X-nya, jadi U aksen V ditambah U V aksen. Ya, jadi U-nya dulu diturunin, baru dikali sama V, kemudian plus U dikali sama turunan V. Ya, ini untuk perkalian. Oke, selanjutnya, nah kalau ini bentuknya pembagian, Fx sama dengan Ux dibagi Vx. Nah, harus ini syaratnya Vx-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau pecahan penyebutnya tidak boleh 0. Ya, maka turunannya adalah F aksen X, lihat hampir sama dengan penjumlahan. Maaf, dengan perkalian. Bedanya kalau perkalian itu dijumlahkan, kalau pembagian itu dikurang. Jadi U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Mudahnya seperti itu ya. Nah, ini Ibu nggak sebutkan X-nya supaya kalian memahaminya lebih mudah. Oke, kalau perkalian, Ibu ulang. Kalau perkalian itu U aksen V plus U V aksen, turunannya. Ya, kalau pembagian U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Oke? Ya. Nah, selanjutnya Fx sama dengan Ux pangkat N. Nah, N di sini adalah pangkatnya yang lebih dari 2. Kalau pangkatnya 2, itu kan kita masih bisa mencarinya dengan cara kali pelangi ya. Misalnya X plus 3 di kuadrat. Oh, berarti kita bisa cari dulu nih. X plus 3 dikali sama X plus 3. Nah, di sini N-nya yang pangkatnya itu lebih dari 2. Bisa 3, 4, 5. Kalau misalkan pangkatnya 5, wah nggak mungkin kan kita mengalikannya sebanyak 5 kali. Pasti prosesnya itu panjang banget, ya kan? Nah, makanya dia ada rumus ini, UX pangkat N, ya. Atau N-nya bentuknya pecahan. Ya, kalau bentuk pecahan kan kemarin kita udah belajar tuh kalau yang bentuknya akar. Kalau akar udah pasti pangkatnya pangkat pecahan ya. Jadi ini untuk yang pangkatnya lebih dari 2 atau bentuknya pecahan. Ya, turunannya adalah F aksen X sama dengan, nah ini mudahnya nih, ini kan pangkatnya N. Jadi N-nya dikedepanin, N-nya ke depan sini. Maka ini jadi N.
ya, dikali sama si UX-nya kan pangkatnya awalnya N. Karena turunan, ingat-ingat kalau turunan itu pangkatnya berkurang 1. Maka di sini UX-nya atau si U-nya juga pangkatnya berkurang 1. N dikurangin 1. Kemudian belum selesai, dikali sama U aksen, turunan yang ada di dalamnya. Turunan yang di dalam atau si UX-nya ini. Jadi dikali sama U aksen X. Oke, biar kalian nggak makin bingung, kita langsung ke contoh aja ya. Oke, contohnya tentukan turunan setiap fungsi berikut ya. Yang pertama, fx sama dengan 5x pangkat 4 ditambah 2x, kemudian dikali sama x pangkat 3 min 4x kuadrat. Kalau yang pertemuan kemarin, itu kan kita kalikan ya. Nah, sekarang ini kita mau pakai cara yang bentuknya perkalian. Ya, oke, kita jawab. F aksen X itu kan adalah U aksen V ditambah U V aksen. Ya kan? Mana yang U? Nah, ini U. Jadi yang pertama ini adalah kita anggap sebagai U. 5x pangkat 4 plus 2x ini adalah sebagai UX. Ya, atau sebagai U-nya. Mana yang V? V-nya yang sebelahnya. Yang x pangkat 3 min 4x kuadrat. Oke, langsung kita cari. F aksen X sama dengan U aksen turunan ini nih. Turunan dari si 5x pangkat 4 plus 2x. Oke, 5x pangkat 4 apa turunannya? Ya, 5 kali 4, 20. Ya kan, X pangkatnya berkurang 1. Jadi pangkat 3, jadi 20 X pangkat 3. Kemudian plus 2X, X-nya pangkatnya 1. Kalau X-nya pangkat 1, ya udah ilangin aja si X-nya. Tinggal kita ambil si koefisiennya aja. Ya, jadi 20X pangkat 3 ditambah 2. Dikali sama V. V-nya mana? V-nya ini ya. V-nya X pangkat 3 min 4X kuadrat. Ditambah U-nya mana? U-nya ini. Kita tulis lagi, 5X pangkat 4 plus 2X. Dikali sama V aksen. V aksennya apa? V aksennya, nah, turunan dari X pangkat 3. Berarti kan 3 dikali ke depan kali 1, berarti 3. X-nya pangkatnya berkurang 1, jadi 3X kuadrat. Kemudian min 4, ini kan X kuadrat, ya, berarti 2 kali 4, 8. X-nya pangkatnya berkurang 1, yang tadinya 2 jadi 1 min 8. X ya. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kita kalikan. Maka F aksen X-nya sama dengan 20X pangkat 3 dikali sama X pangkat 3. 20 kali 1, 20. X pangkat 3 dikali X pangkat 3 berarti pangkatnya tambah. Jadi X pangkat 6 ya. 20X pangkat 6. Kemudian ini 20X pangkat 3 dikali sama min 4X kuadrat. 20 kali min 4 min 80. X pangkat 3 kali X pangkat 2 jadi X pangkat 5. Berarti jadi min 80 X pangkat 5. Ditambah 2 kali X pangkat 3. Berarti jadi otomatis plus 2X pangkat 3. Kemudian 2 dikali min 4X kuadrat. 2 kali min 4 min 8. X pangkat 2. Ya, nah sekarang kita beralih ke sini. Ditambah 5X pangkat 4 dikali sama 3X pangkat 2. 5 kali 3, 15. X pangkat 4 dikali X pangkat 2. X-nya jadi tambah X pangkat 6. Jadi 15 X pangkat 6. Kemudian 5X pangkat 4 dikali min 8X. 5 kali 8 min 40. X pangkat 4 dikali X pangkat 1, X pangkat 5. Berarti jadi min 40 X pangkat 5. Terus 2X kali 3X kuadrat. 2 kali 3, 6. X dikali X pangkat 2. Jadi X pangkat 3. Ya, jadi plus 6X pangkat 3. Kemudian terakhir nih, 2X dikali min 8X. 2 kali min 8 min 16. X dikali X, X pangkat 2. Jadi plus 16 X pangkat 2. Nah, setelah itu kita cari yang variabelnya sama, kita hitung atau kita jumlahkan atau kita kurangkan, tergantung si tanda di depannya ya. Kita lihat, di sini 20X pangkat 6, ada temennya tidak? Oh, ada 15, berarti jadi 20X pangkat 6 ditambah 15X pangkat 6, jadi
35 X pangkat 6. Oke, berarti F aksen X-nya sama dengan 35 X pangkat 6. Kemudian min 80 X pangkat 5, ada temannya tidak? Ada min 40. Min 80 sama min 40, berarti min 120 X pangkat 5. Ya, kemudian 2X pangkat 3, ada temannya tidak? Ada 6. Berarti 2X pangkat 3 tambah 6X pangkat 3. Jadi, 8 plus 8X pangkat 3. Kemudian terakhir nih, min 8X kuadrat. Ada temannya? Ada min 16X kuadrat. Berarti jadi min 24X pangkat 2. Oh, berarti ini turunannya. F aksen X adalah turunan dari ini. 35X pangkat 6 min 120X pangkat 5 ditambah 8X pangkat 3 min 24X kuadrat. Ya, ini turunannya. Nah, ini yang bentuknya bentuk perkalian. Coba kalau kita kerjakan dengan cara yang kemarin. Jadi, kita kalikan dulu nih masing-masing dari sini. Kita kali silang. Ya, oke. Kita kali silang ini. 5X pangkat 4 dikali X pangkat 3, kemudian 5X pangkat 4 dikali min 4X pangkat 2, kemudian 2X dikali sama X pangkat 3, dan yang terakhir 2X dikali min 4X kuadrat. Oke, ya. Nah, sekarang kita kalikan, berarti masih ke Fx ya. Fx sama dengan 5X pangkat 4 dikali X pangkat 3, jadi 5X pangkat 7, ya kan? Kemudian 5X pangkat 4 dikali min 4X kuadrat. Berarti 5 kali min 4, min 20. X-nya pangkat 6, min 20X pangkat 6. Ditambah 2X dikali X pangkat 3. Jadi 2X pangkat 4. Kemudian 2X dikali min 4X kuadrat. Jadi min 8X pangkat 3. Nah, setelah ini baru kita turunkan. Maka F aksen X sama dengan, 7 kali 5, 35, X pangkat 7 kurangin 1, 6, X pangkat 6. Min 20 kali 6, min 120, X-nya pangkatnya berkurang 1, X pangkat 5. Kemudian ini 4 kali 2, 8, X-nya pangkatnya berkurang 1, jadi 8X pangkat 3. Kemudian ini min 8 kali 3, 24, X-nya pangkatnya berkurang 1, jadi X pangkat 2. Lihat, antara ini sama yang ini, sama tidak? Sama ya. Nah, terserah kalian mau pakai cara yang mana, lebih mudah yang mana. Mau pakai cara yang pertama ini atau pakai cara yang kemarin yang ini. Terserah, sama aja. Ya, cuma ini kalau misalkan bentuk pangkatnya misalnya, ini kan kebetulan dia pangkatnya sama-sama bentuk UX sama VX-nya di sini 1 ya pangkatnya. Nanti kalau misalnya UX-nya nih, misalnya 5X pangkat 4 ditambah 2X, kemudian dipangkatin 3. Nah, itu lebih banyak lagi ya. Nah, itu pakai cara yang ini. Ya, pakai cara yang ini lebih mudahnya. Kalau pakai cara dijabarkan dia panjang sekali nantinya. Karena ini kebetulan dia si UX sama VX-nya itu masing-masing di sini pangkatnya 1, di sini pangkatnya juga 1, maka bisa kita kali pelangi. Ya. Ya, sekarang kita ke contoh yang kedua. Fx sama dengan 2x kuadrat tambah 3 per x min 5. Ini bentuknya apa? Pembagian ya. Tadi kalau pembagian apa F aksen X ya? U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Ya, oke. Sekarang kita jawab. F aksen X-nya adalah, nah ini rumusnya U aksen V min, karena pembagian ya. Tadi kan kalau penjumlahan yang tadi itu kan plus kan. Nah, ini sekarang karena pembagian jadi dikurang. U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Oke, mana yang sebagai U, mana yang sebagai V? Nah, U itu adalah yang atas, yang 2X kuadrat plus 3. Mana yang V? V yang bawah, X min 5. Ya, oke, sekarang kita masukkan F aksen X sama dengan U aksen. Nah, turunan dari ini, dari 2X kuadrat plus 3. Oke, satu-satu, turunan dari 2X kuadrat apa? 2 kali 2, 4. X-nya pangkatnya berkurang 1, jadi 4X. Kemudian 3-nya nggak ada variabelnya, berarti kalau diturunin hasilnya 0. Oke, berarti jadi 4X. Dikali sama VX. VX-nya apa? VX-nya adalah X min 5. Oke, kita kali sama X min 5. Terus kemudian min UX. UX-nya mana? Ini, berarti min ya dikurang sama 2X kuadrat plus 3. Ya kan? Dikali sama V aksen. V aksen turunan dari X min 5. Turunan X
1. Turunan min 5, 0. Berarti dikali sama 1. Oke, kemudian per V kuadrat. V-nya mana? X min 5. Berarti jadi X min 5 kuadrat. Ya, paham sampai sini? Paham ya, insya Allah ya. Oke, selanjutnya kita kalikan. F aksen X sama dengan 4X kali X. Jadinya 4X kuadrat. Kemudian 4X kali min 5. Hasilnya min 20X. Min, nah ini. 2X kuadrat dikali 1. 2X kuadrat tetap 3 dikali 1, 3. Nah, sekarang kita kalikan sama yang di depannya tandanya. Min kali 2X kuadrat dikali 1. Berarti jadi min 2X kuadrat. Kemudian min dikali plus 3 dikali 1. Berarti jadi min 3. Oke, per X min 5 kuadrat. Oke, nah sekarang ada temannya tidak yang kalau misalnya dia ada temannya kita sederhanakan atau kita jumlahkan atau kita kurangkan ya, tergantung. Nah, di sini ada 4x kuadrat ada temannya? Ada ya, mana nih? Min 2x kuadrat. Berarti 4x kuadrat min 2x kuadrat. Nilainya berapa? Jadi 2x kuadrat. Berarti F aksen X sama dengan 2x kuadrat. Nah, min 20x-nya ada temannya tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada kita tulis lagi aja min 20x. Min 3 ada temannya tidak? Tidak, berarti kita tulis aja min 3 per, nah ini per berapa? X min 5 kuadrat. Nah, ininya nggak usah kalian, nggak usah kalian hitung ya. Jadi tulis aja gini tetap X min 5 kuadrat, gitu. Ya. Oke, contoh yang ketiganya, Fx sama dengan, nah ini yang tadi yang bagian I yang UX pangkat N ya. Ini Fx sama dengan 2x kuadrat plus 7x pangkat 6. Nggak mungkin kan kita mengkalikan 2x kuadrat plus 7x ini sebanyak 6 kali, sebanyak apa gitu. Nah, ini makanya pakai rumus yang F aksen X sama dengan ini ya, karena dia bentuknya adalah UX pangkat N ya kan awalnya. Nah, F aksen X-nya sama dengan N. N-nya itu adalah pangkatnya. Pangkatnya di sini berapa? 6. Maka F aksen X-nya, ya ini sebagai U-nya kan. Nah, F aksen X-nya sama dengan N-nya berapa? N-nya adalah 6. Berarti 6, ya kan? Dikali UX pangkat N-1. Nah, UX-nya sendiri itu kan adalah 2X kuadrat plus 7X, ya kan? Pangkatnya berkurang 1, N-1. Pangkatnya 6, berarti 6 dikurangi 1, pangkat 5, berarti jadi 2x kuadrat plus 7x pangkat 5. Kemudian dikali sama U aksen, turunan yang ada di dalam ini, yang di dalam kurungnya. Ya, turunannya apa? 2x kuadrat diturunin, 2 kali 2, 4. X pangkatnya berkurang 1, 4x. Tambah 7x. X-nya karena dia variabelnya X-nya pangkat 1, ya udah variabelnya ilangin aja. Tinggal sisa si koefisiennya aja. Ya kan? Ini tinggal 7. Maka dikali sama 4x plus 7. Nah, F aksen X-nya maka karena ini dia kan di sininya pangkatnya pangkat 1 nih, ya kan? Kalau ini kan pangkat 5 nih si UX-nya. Ini kan pangkat 1. Ini berarti kita bisa kita kalikan. Apa yang dikalikan? Nah, si ini nih. 6 dikali sama si 4X. Kemudian si 6 dikali sama si 7 juga gitu ya. Maka hasil adalah 6 kali 4X, 24X, ya kan? 6 kali 7, 42. Maka jadi 24X tambah 42 ya, dikali sama ini, sisanya yang belum ditulis, 2x kuadrat plus 7x pangkat 5. Nah, maka turunan dari ini adalah nih 24x plus 42 dikali sama 2x kuadrat plus 7x pangkat 5. Nah, ini kan jadi lebih simpel ya. Coba kalau kita kalikan dia sebanyak 6 kali. Wah, sepanjang apa itu nantinya, ya kan? Oke, satu contoh lagi. Fx sama dengan, nah nih kalian kalau udah ketemu akar biasanya udah paleng duluan. Akar pangkat 3 dari x kuadrat min 3x ya. Nah, sebelum kita menyelesaikannya ini, kita bentuk dulu ke dalam bentuk pangkatnya. Ini adalah pangkat
pecahan karena bentuknya akar ya. Oke, maka fx sama dengan x kuadrat min 3x. Nah, di sini kan di dalam kurung ini nih, dia pangkatnya pangkat 1 di sini nih, ya kan? Maka jadi 1 per, ini kan akar pangkat 3, jadi 1 per 3 ya. Oke, nah ini sama pakai rumus yang tadi, yang nomor 3 contohnya, ya kan? Kalau tadi kan pangkatnya bilangannya bilangan bulat, ya kan? Kalau ini pangkatnya pangkat pecahan. Ya, maka f aksen x-nya sama dengan masih sama kayak tadi. N itu adalah pangkatnya dikali sama ux, pangkatnya berkurang 1 dikali sama turunan si u. Ya, nah u-nya yang mana? U-nya adalah si x kuadrat min 3x. Oke, sekarang kita kerjakan. F aksen x, pangkatnya dia berapa nih? Kan si N. N pangkatnya adalah 1/3. Berarti F aksen X sama dengan N-nya adalah 1/3. Ya, N-nya 1/3. Kemudian UX pangkat N-1. Oh, berarti X kuadrat min 3X pangkatnya 1/3 kan? Berkurang 1. Berarti 1/3 dikurang 1. Berapa? Kita hitung dulu. 1/3 dikurangi 1. Nah, ini kan 1. 1/1. Kita samakan penyebutnya. Karena penyebutnya 3, maka jadi 1/3 min 3/3, ya kan? Nah, kalau sudah seperti ini, berarti tinggal 1 dikurangin 3. Berapa? Min 2/3. Berarti pangkatnya ini jadi min 2/3, ya. Oke, berarti jadi dikali sama ini, x kuadrat min 3x pangkat min 2/3, ya. Dikali sama si u aksen x, turunan yang di dalam kurung. Turunan x kuadrat, turunannya apa? 2x. Turunan min 3x adalah min 3. Berarti dikali sama 2x min 3. Ya, nah sama kayak tadi, ini kan kalau ini pangkatnya min 2/3, kalau yang ini kan pangkatnya dia pangkat 1, ya di sininya nih, ya kan? Nah, kita kalikan yang mana? Si konstanta ini nih 1/3 sama 2x min 3. Maka jadi 1/3 dikali sama 2x min 3, Ibu tulis ke depan, dikali, nah karena ini pangkatnya negatif, maka kita ubah dia bentuknya jadi positif. Kalau positif jadi apa? Iya, jadi 1 per. Maka jadi 1 per x kuadrat min 3x pangkat 2/3 supaya jadi positif. Nah, kalau ini tinggal kita kalikan nih 1 dikali 2x min 3 dikali 1. Tetap ya, 2x min 3. Maka f aksen x-nya adalah, nah ini. Jadi karena atasnya tinggal kita kalikan, kan kalau pecahan, perkalian pecahan atas kali atas, bawah kali bawah. Nah, yang atas kita kalikan semua, hasilnya adalah 2x min 3. Yang bawah berarti 3 dikali sama x kuadrat min 3x pangkat 2/3. Ingat-ingat, kalau bentuknya pecahan, kita ubah lagi bentuknya ke dalam bentuk akar. Kalau soalnya dalam bentuk akar, ya. Jadi kita ubah lagi bentuknya dalam bentuk akar. Maka jadi 2x min 3/3 akar pangkat 3 dari x kuadrat min 3x dikuadratkan. Jadi ini adalah turunannya. Ya. Ya, sekarang ke aturan rantai. Sebenarnya secara tidak langsung tadi kita itu udah belajar tentang aturan rantai yang contoh soal nomor 3 sama nomor 4 ya. Nah, apa sih aturan rantai? Aturan turunan Y terhadap X adalah hasil kali turunan Y terhadap U dengan turunan U terhadap X. Bingung ya? Oke, aturan ini disebut sebagai aturan rantai. Bagaimana sih penulisannya? Nah, penulisannya seperti ini. dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Jadi, diferensial. Jadi kan sebenarnya kita mau mencari turunan si y. Turunan si y itu disebutnya dy per dx kan, diferensial y terhadap x. Ya, maka jadi bisa kita ubah jadi diferensial y terhadap dy per du diferensial y terhadap u dikali du per dx diferensial u terhadap x. Kenapa dia seperti ini? Ingat, Ibu selalu bilang di matematika itu hanya mengubah bentuk tanpa mengubah nilai. Kalau kita coret nih si du nih, kan jadi sama aja dengan dy per dx kan? Nah, bedanya ini kita mengubahnya dalam bentuk apa ya?
pelambangan aja gitu ya. Jadi dy per du dikali du per dx. Nah, kalau misalnya ada tiga variabel misalnya, ya dia lebih kompleks lagi. Jadi misalnya dy per du dikali du per dv misalnya nanti dikali dv per dx supaya nanti jadi hasilnya dy per dx. Kalau ada tiga, tapi ini ibu kasih contohnya yang dy per du dikali du per dx aja. Nah, ini disebutnya sebagai notasi Leibniz. Ya, disebutnya notasi Leibniz. Ya, oke, biar nggak penasaran kita ke contoh deh. Ya, kita ke contoh ya. Tentukan turunan setiap fungsi berikut. Yang pertama, fx sama dengan 2x pangkat 3 min 5x kuadrat plus 4 pangkat 5. Ini sama kan kayak tadi yang contoh soal nomor 3 sama nomor 4, ya kan? Cuma kita sekarang menggunakan aturan rantai, ya. Oke, misal nih, si 2x pangkat 3 min 5x kuadrat plus 4 ini kita misalkan sebagai U, ya. Oke. Kenapa dia du per dx? Karena variabelnya di sini adalah variabel x. Maka si u ini diturunkannya terhadap variabel x, ya. Maka jadi du per dx diferensial u terhadap x karena variabel di dalamnya si u itu adalah x. Nah, kalau kita turunkan 2x pangkat 3 turunannya apa? Jadi 6x pangkat 2, ya kan? Kemudian min 5x kuadrat diturunin. 2 kali 5, 10. X-nya pangkatnya berkurang 1. Min 10x. 4 konstanta diturunkan hasilnya 0. Jadi nggak usah ditulis. Nah, kalau ini dia sebagai U yang di dalam ini. Berarti kan si fx ini kita misalkan sebagai Y kan? Nah, berarti Y sama dengan si U pangkat 5. Karena ini yang dalam ini adalah sebagai U. Jadi U pangkat 5. Maka Y sama dengan U pangkat 5. Ya. Nah, karena Y-nya itu adalah variabelnya U, maka dia jadi dy per du. Lihat perbedaannya. Kalau U, di dalamnya kan variabelnya X, maka jadi du per dx. Kalau Y, dia ternyata di sininya U, maka jadi dy per du. Nah, kalau ini turunannya udah mudah. Apa turunannya? 5 dikali 1, 5. Pangkatnya berkurang 1, jadi 5U pangkat 4. Maka dy per du-nya adalah 5U pangkat 4. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus aturan rantai yang tadi dy per dx. Nah, jadi dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Oke, dy per dx sama dengan, dy per dx itu kan turunan kan sama aja ya? Takutnya ada yang bingung. dy per du-nya apa? dy per du-nya adalah di sini 5U pangkat 4. Berarti 5U pangkat 4 kita tulis aja dulu di sini. Dikali sama du per dx-nya adalah 6x kuadrat min 10x. Yang ini. Ya. Oke, dy per dx-nya sama dengan u-nya kita ganti. U-nya kita ganti apa? Balik lagi ke variabel x yang ini. Berarti 5 dikali 2x pangkat 3 min 5x kuadrat plus 4 pangkat 4. Ya, karena U pangkat 4 nih. Dikali sama si sisanya ini nih, yang belum ditulis. Dikali sama 6x kuadrat min 10x. Nah, karena si 5 ini konstanta, dan ini dia pangkatnya pangkat 1, maka bisa kita kalikan. Ya, kita kalikan si 5 dikali sama 6x kuadrat. Kelewat. Ya, 5 dikali sama 6x kuadrat. Nih, kemudian 5 dikali sama min 10x ya. Oke, berarti jadi dy per dx-nya sama dengan 5 kali 6x kuadrat, 30x kuadrat, 5 kali min 10x min 50x. Nah, sisanya yang ini kita tulis lagi. Dikali sama 2x pangkat 3 min 5x kuadrat plus 4 pangkat 4. Jadi turunannya adalah, turunan dari ini nih, 2x pangkat 3 min 5x kuadrat plus 4 pangkat 5. Turunannya adalah 30x kuadrat min 50x dikali sama 2x pangkat 3 min 5x kuadrat plus 4 pangkat 4. Ya. Ya, satu contoh lagi nih untuk aturan rantai. Ya, fx sama dengan, nah bentuk akar lagi nih. Akar dari akar pangkat 5 dari x kuadrat plus 5x pangkat
2 ya. Oke, kita jawab. Misal U-nya itu yang di dalamnya nih, X kuadrat plus 5X, jadi ini si U. Ya, karena ini variabelnya X, maka jadi DU per DX. Turunannya apa? X kuadrat turunannya 2X, ya kan? Terus plus 5X turunannya apa? Plus 5, ya. Nah, kalau ini sebagai U, nah bentuknya akar, berarti dibentuknya pecahan. Pecahannya berapa? Pembilangnya berapa? Pembilangnya 2. Penyebutnya berapa? 5. Berarti Y sama dengan U pangkat 2 per 5. Ya. Nah, diturunkan nih. Ya, DY per DU. DY per DU-nya. Ini kan U nih. U pangkat 2 per 5. Ya kan, berarti 2 per 5. Di sini kan 1 nih depannya si U. Berarti 2 per 5 kali 1, 2 per 5. Kemudian U. Pangkatnya berkurang 1, 2 per 5 kurang 1. Oke, kita hitung dulu. 2 per 5 dikurang 1 sama dengan, nah penyebutnya sama-sama jadi 5, ya kan? 2 per 5 dikurang 5 per 5. 2 dikurangin 5, min 3 per 5. Berarti jadi pangkatnya pangkat min 3 per 5. Oke, berarti jadi, nah 2 per 5-nya ke depan jadi 2 per 5, U pangkat min 3 per 5. Ya, oke sekarang kita masukkan ke aturan rantai yang DY per DX sama dengan DY per DU dikali DU per DX. DY per DX sama dengan DY per DU-nya apa? DY per DU-nya itu adalah 2 per 5 U pangkat min 3 per 5. Kita tulis aja dulu. Dikali sama DU per DX. DU per DX-nya adalah 2X plus 5, ya kan? Nah, berarti ini jadi DY per DX-nya sama dengan, nah karena ini bentuknya, ini kan 2 per 5 konstanta, 2X plus 5-nya pangkatnya 1, maka bisa kita tulis, ya kan, gini, 2 per 5 U-nya pangkatnya negatif, supaya jadi positif, jadi ada di bawah, ya, yang ini nih, jadi 2 per 5 dikali U pangkat 3 per 5, ya kan, supaya jadi positif, biar sekalian ada di bawah. Harusnya kan 1 per U pangkat 3 per 5, tapi kan langsung aja kita tulis nggak apa-apa. Dikali sama 2X plus 5. Nah, kalau ini tinggal atas kali atas, bawah udah bentuknya begini pecahannya. Ya, berarti 2 kali 2X sama 2 dikali 5. U-nya kita balikin lagi, karena dia bentuknya bentuk akar, maka kita balikan ke bentuk akar. Dan U-nya kita balikin lagi ke sini. Oke, maka jadi per dx-nya sama dengan, nah ini, 2 kali 2x jadi 4x, 2 kali 5 plus 10, 5. U-nya kita balikan lagi ke X kuadrat plus 5X, jadi akar, karena pangkat 3 per 5, jadi akar pangkat 5 dari X kuadrat plus 5X dipangkatin 3. Ah, berarti ini turunannya. Ya, jadi turunan dari akar pangkat 5 X kuadrat plus 5X dikuadratkan adalah 4X plus 10 per 5 akar pangkat 5 dari X kuadrat plus 5X pangkat 3. Ya, mudah ya, insya Allah mudah. Kalau kalian yang memperhatikannya, insya Allah mudah ya. Nah, tadi itu materi lanjutan sifat-sifat turunan yang kemarin lanjutannya ya. Sama aturan rantai. Sebenarnya tidak terlalu beda jauh antara aturan rantai sama sifat-sifatnya itu. Ya, bagaimana? Semakin paham kan tentang turunan ini? Ya, kita pelajarinya sedikit-sedikit aja dulu ya. Yang penting kaliannya paham, insya Allah. Nah, kalau misalnya ada nih di antara kalian yang belum paham, nanti kita diskusikan aja sama-sama di grup WA. Jadi kita belajar bareng di grup itu, ya. Dan untuk tugasnya seperti biasa sudah Ibu siapkan. Kita sama-sama ya, jangan bosan-bosan untuk terus sama-sama berdoa. Semoga pandemi ini segera berakhir, supaya kita bisa belajar sama-sama lagi di kelas ya. Dan jangan lupa kalian tetap harus menjaga kesehatan dengan terus mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Kalau misalnya Ibu ada salah-salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.